Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada tim Mamikos telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti tes studi kasus ini. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azri sebagai kandidat Creative Manager. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan dari hasil studi kasus yang telah saya kerjakan. Pada slide pertama ini saya akan memberikan big target market user. Dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, hampir 50% itu diisi oleh generasi milenial dan generasi zilenial. Data ini bersumber dari BPS tahun 2021. Generasi zilenial dan milenial saat ini merupakan target yang tepat untuk user Mamikos. Pada bagian ini saya akan membagi 3 segmen user. Yang potensial, yang pertama ada mahasiswa, karyawan, dan pengusaha. Namun segmen terbesarnya itu adalah mahasiswa. Pada data yang diberikan, mahasiswa adalah user yang paling potensial. Mahasiswa atau pelajar memiliki 2 sesi untuk membuat traffic pengguna aplikasi Mamikos meningkat menjadi 2 kali lipat. Nah, sesi tersebut biasanya terjadi pada semester ganjil dan semester genap. Pada tabel action ini, saya akan menjelaskan kenapa dan mengapa para teman-teman mahasiswa itu mulai mencari atau menggunakan aplikasi pencarian kos. Nah, yang pertama, biasanya digunakan oleh mahasiswa baru. Biasanya mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di universitas dan biasanya memilih kosan yang terdekat dari universitas. Kedua, mahasiswa tahun 1 atau tahun 2 yang mulai move on dengan kosan lamanya dan mencari kosan dengan penuh pertimbangan sesuai kebutuhan. Biasanya memilih kosan yang lebih luas. Yang ketiga, mahasiswa senior. Nah, mahasiswa senior biasanya memiliki urgensi untuk praktek kerja lapangan dan mengharuskan mereka untuk mencari tempat kosan beberapa bulan di kota lain. Beberapa poin yang menjadi pertimbangan mereka biasanya adalah harga. Harga selalu menjadi poin penting. Yang kedua yaitu kenyamanan dan estetika. Menjadi salah satu pertimbangan yang matang untuk mahasiswa sekarang. Apalagi ada beberapa kampus yang masih menerapkan kuliah online. Atau mahasiswa dengan kelas karyawan, biasanya mahasiswa ini mementingkan kenyamanan dan produktivitas. Selanjutnya biasanya fasilitas. Mereka mementingkan fasilitas apa nih yang akan didapatkan saat mereka ngekos. Lalu selanjutnya ada fleksibilitas waktu. Beberapa mahasiswa senior atau menengah akan mempertimbangkan hal ini karena ada kebutuhan akses kosan kapanpun seperti pulang tengah malam. Dan yang selanjutnya adalah lokasi. Nah, dari penjabaran tersebut ada target yang kita ingin capai. Yang pertama adalah menjadikan Mamikos sebagai aplikasi yang pertama ketika mereka ingin mencari kos. Yang kedua, Mamikos memberikan penawaran terbaik. Yang ketiga, memberikan pertimbangan fitur dan pilihan seperti fitur filter. Biasanya mereka memfilter lokasi terdekat atau kos yang khusus laki-laki atau kos khusus wanita. Dan biasanya mereka pertimbangan mereka adalah payment gateway yang simple. Menjadi salah satu fitur yang memudahkan user. Di slide ini ada beberapa ide strategi bisnis yang terfikirkan oleh saya, yaitu fitur afiliasi dan komisi. Fitur ini sebenarnya adalah fitur sederhana dan sudah banyak dipakai beberapa platform seperti TikTok dan Shopee. Kebanyakan mahasiswa umum yang bukan kelas karyawan memperoleh income-nya itu masih dari orang tua. Nah, jika fitur ini diterapkan di Mamikos, akan menjadi platform pencari kos dan platform income juga untuk para mahasiswa. Teknisnya setiap user existing Mamikos dapat membuka fitur afiliasi di aplikasi Mamikos misalkan. Nah, baik itu dengan kode referral atau dengan konsep bisnis yang berbeda. Nah, user existing akan membantu para pemilik kos untuk mempromosikan kamar kosong yang ada di sekitarnya atau kamar kosong yang ada di tempat mereka ngekos. Nah, jika berhasil, user existing akan mendapatkan income dengan kontrak yang sudah ditentukan atau kontrak strategis dari marketing Mamikos. Nah, dengan hal ini aplikasi Mamikos tidak hanya dibuka saat ingin mencari kos saja. Mereka bisa memanfaatkan aplikasi Mamikos untuk mendapatkan income tambahan. Next slide, strategi communication. Membuat sebuah konten atau campaign yang viral. Ada 2 ide di sini. Yang pertama, ngekos berasa liburan. Konten dengan audiens mahasiswa ini dibuat dengan vibe menyenangkan, happy, dan asik. Di mana konten ini akan berisi tentang mahasiswa yang merasakan hal yang sama pada saat liburan dan hal yang sama pada saat ngekos. Nah, biasanya konten ini akan dikemas dengan media. Bisa kita bikin TVC atau billboard dan kita post juga di sosial media.
Nah, yang konten kedua adalah beasiswa untuk para mahasiswa. Nah, konten ini kita kemas secara berbeda. Jadi seolah-olah seorang siswa ini mendapatkan invitation, mendapatkan beasiswa yang layak untuk bisa ngekos di Mamikos. Seperti biasanya para siswa-siswa yang mendapatkan jadi goalnya adalah seperti para siswa yang happy-nya, yang senangnya mendapatkan beasiswa ketika lanjut di jenjang universitas. Media goals-nya bisa TVC, kita membuat sebuah iklan lebih menyentuh, emosional di billboard dan sosial media. Oke, next slide. Strategi untuk KOL. Di sini akan saya bagi menjadi 2 strategi, ada micro influencer, aesthetic host, dan community. Nah, maksudnya mikro atau makro aesthetic host ini adalah para konten kreator Indonesia. Biasanya cewek-cewek nih yang membuat konten tentang kamar yang estetik, review produk estetik, tips bikin sesuatu yang simple seperti DIY, namun bermanfaat. Kalau laki-laki biasanya setup meja belajar atau meja kerja. Nah, KOL seperti ini memiliki peluang untuk awareness ke brand Mamikos. Ada beberapa bentuk kerjasama yang kita bisa buat, mungkin kerjasama dengan brief konten yang kita request, mereka akan create videonya dan mereka akan create kontennya, atau kerjasama akuisisi kontennya. Nah, jadi biasanya kalau akuisisi konten, jadi setiap konten yang mereka bikin akan dipasangkan logo Mamikos atau dipasangkan outro video Mamikos. Nah, dan strategi ini KOL-nya juga harus kita pertimbangkan followers dan KPI-nya seperti apa. Oke, selanjutnya adalah komunitas. Mamikos dapat membuat sebuah komunitas atau organisasi yang merangkul anak-anak muda yang ingin menjadi content creator dengan membentuk komunitas. Dan komunitas ini memberikan ruang produksi untuk mereka, knowledge untuk mereka, bagaimana mereka menjadi seorang content creator dan bagaimana mereka menjadi seorang influencer. Nah, dengan komunitas ini yang terbentuk dari brand, biasanya membuat dari sini kita membuat rich content yang lebih luas dan membuat ruang diskusi secara efisien bersama komunitas. Oke, masuk ke slide terakhir yaitu social media plan. Pada social media plan ini saya akan berbicara tentang hal penting atau poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, cover on feed. Karena cover on feed adalah hal yang pertama kali muncul atau hal yang pertama kali dilihat ketika followers visit profile kita. Ketika follower visit profile Mamikos. Nah, ini harus dibuat secara jelas, detail, dan menarik. Jadi ketika mereka melihat, mereka langsung dapat value-nya. Yang kedua adalah konsistensi postingan. Jadwal postingan teratur menjadi salah satu acuan untuk bisa melakukan riset terhadap konten organik. Dan ini bisa menjadi salah satu bahan riset kebutuhan followers kita itu seperti apa. Dan juga membantu riset postingan yang akan di-ads itu postingan yang mana. Oke, selanjutnya adalah value content. Membuat konten yang benar-benar dibutuhkan followers seperti konten how to atau DIY atau konten yang benar-benar memberikan info buat followers. Dan biasanya konten-konten seperti ini followers akan mau nge-save konten kita. Oke, selanjutnya adalah segmen konten. Konten ini memiliki konten kita harus dibuat variatif yang banyak gitu, membuat non-followers mau melakukan aksi follow terhadap akun kita. Jadi segmen kontennya banyak dan mereka tidak bosan dengan konten yang biasa kita buat. Oke, mengikuti trending. Brand harus cepat mengeksekusi jika ada sesuatu yang tren di kalangan masyarakat. Namun konten yang tren ini harus dikemas secara positif dan relate dengan produk pastinya. Selanjutnya adalah call to action. Ini juga salah satu hal yang penting untuk mengajak followers atau non-followers berkomunikasi di konten yang telah kita buat. Baik itu mereka bertanya atau memberikan cerita atau curhat mungkin tentang kosannya atau sekedar memberikan emoji pada kolom komentar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada tim Mamikos yang sudah memberikan kesempatan. Semoga studi kasus yang saya buat ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk saya bisa bergabung dengan tim Mamikos. Besar harapan saya untuk bisa bergabung bersama tim-tim hebat di Mamikos. Semoga bisa memberikan hal yang keren dan yang lebih baik pastinya. Oke, terima kasih. Saya M. Lutfi Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.